Baik, kita lanjutkan lagi untuk grafik yang nomor 2, yaitu tentang poligon frekuensi atau sering disebut dengan diagram garis. Untuk membuat poligon frekuensi, kita membutuhkan daftar distribusi frekuensi yang berkelompok. Ini saya ambilkan contoh tentang usia pengusaha dalam memulai usahanya. Ini adalah usia pengusaha yang sudah dibuatkan dalam bentuk distribusi kelompok. Cara membacanya, pengusaha yang usianya 16 sampai 20 tahun itu ada 19 orang. Pengusaha yang usianya 21 sampai dengan 25 tahun ada 25. Jadi ini cara membacanya. Untuk membuat poligon frekuensi maka diperlukan tabel kerja dalam membuat diagram garis atau poligon frekuensi. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Cukup simpel, kita cukup menambahkan satu kolom lagi yang isinya titik tengah. Di mana titik tengah tadi sudah kita buat, yaitu mencari data yang berada di tengah-tengah ini pada setiap interval. 16 sampai 20, titik tengahnya di situ ada 18. Tadi sudah kita cari. 21 sampai 25, titik tengahnya kita cari 23. Atau dengan menjumlahkan kedua ujung ini kemudian dibagi 2, akan ketemu di sini. Ya. Ini titik tengah, di mana titik tengah ini nanti diperlukan di dalam membuat poligon frekuensi. Kalau sudah selesai, kita siapkan sumbu koordinatnya. Yang tegak ini, jadi sumbu tegaknya kita isi dengan frekuensi. Saya ingin membuat dengan kelipatan 5, boleh. Kelipatan 2, boleh seperti tadi. Ya, silakan. Kemudian untuk yang sumbu X-nya, sumbu X menyatakan titik tengah. Titik tengah dari apa? Dari usia. Usianya siapa? Usianya pengusaha. Ya, jadi itu usia. Nah, sekarang kita ingin membuat grafik poligon itu nanti dengan cara menghubungkan titik tengah dengan frekuensi 18, ya, yang mewakili titik tengah. Frekuensinya berapa? 19. Oleh karena itu 18 nanti kita hubungkan di sini, yaitu di bawahnya 20 ada 19. Sehingga kita temukan kelas pertama 18 ketemu 19. 23 pada kelas kedua, titik tengah 23 dihubungkan dengan 15. Kebetulan pas ada 15 di situ. Kemudian 28 dihubungkan 21, di atasnya 20. Ya. Ini 28 ketemunya 21. 33 ini akan ketemu dengan 16. 16 di mana? Di atasnya 15. Kemudian terakhir 38 ketemu dengan 9 sesuai dengan tabel yang ada di atasnya itu. Oke, kalau sudah ketemu dari masing-masing gabungan ini, maka ketemu titik ini kita hubungkan pakai penggaris. Kita hubungkan sehingga nanti akan kita dapatkan yang namanya poligon frekuensi. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan poligon frekuensi dari usia pengusaha yang memulai usahanya. Di grafik usia dari pengusaha yang memulai usahanya. Grafiknya berbentuk poligon frekuensi. Ya, saya kira simpel, tidak ada kesulitan ya. Lebih mudah. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah oktave. Tadi sudah saya sampaikan bahwa oktave itu ada dua, oktave positif, yang satunya nanti oktave negatif. Bagaimana untuk membuat oktave positif? Kita buat tabel kerja. Seperti apa tabel kerjanya? Nah, ini silahkan dilihat. Kolom pertama sama, kolom kedua juga sama seperti tadi. Nah, yang berbeda adalah kolom ketiga, ini yang belum pernah kita cari, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, atau disebut dengan frekuensi FK kurang dari, FK frekuensi kumulatif. Di sini tepi kelas. Tadi yang pertama pada grafik nomor 1 ya, tentang tentang histogram kita sudah mencari tepi kelas ya. Bisa copy dari yang sana atau kita hitung lagi. Kalau kita hitung lagi nanti 16 dikurangi setengah, 20 tambah setengah, ya ketemu.
ya. Kita langsung aja copy ya, akan ketemu seperti ini. 15,5, 20,5. Dari mana? Ini dikurangi, yang ini ditambah, begitu dan seterusnya. Oke, saya kira ini bisa melihat penjelasan yang tadi. Kemudian untuk frekuensi kumulatif, itu membacanya untuk kelas pertama. Kita lihat kelas pertama. Frekuensi kumulatif. Kumulatif itu artinya kumpulan. Frekuensi yang kurang dari 20,5. 20,5. Ini 20. 20 ke sana. 16 sampai 20 berapa? 19. Yang kurang dari 20,5 ya 19. Sehingga di sini frekuensi kumulatif pada kelas pertama itu 19. Kenapa? Yang kurang dari 20,5. 20,5. Kenapa 20,5? Ya mungkin 19 ini ada usianya yang 20. Sehingga nanti di atasnya 20 sedikit. Tapi tidak sampai ke kelas kedua, 21 udah sampai 20,5, jadi di situ ada 19. Terus kelas kedua, pengusaha yang umurnya itu di bawah 25,5, ada 15 orang ditambah 19, jadi 19 tambah 15. Di sini adalah 34. Dari mana? 19 tambah 5. Ya, yang kurang dari 25,5. Kelas ketiga yang kurang dari 30 berarti ya 21 tambah 15 tambah 19 atau 19 tambah 15 tambah 21, nanti kita isikan di sini. 55 orang itu usianya kurang dari 30,5. Kurang dari 30. Ya, usia 16 itu juga kurang dari 30, sehingga ditambah 19 tambah 15 tambah 21. Jadi ini tambah begitu. Yang di sini gampang juga, tambah lagi di situ ya, 19 tambah 15 tambah 21 tambah 16. Atau langsung aja 15 tambah 16 boleh, nanti akan ketemu di sini. Yang kurang dari 35,5. Nah, 71. Ya, tepi atas. Kurang dari tepi atas 71. 71 tambah 9 80. Atau kita tambahkan mulai dari 19 15 kita tambahkan nanti pas pengusahanya adalah 80. Yang kurang dari 40. Yang kurang dari 40 berapa? 80. Yang di atas 40 tidak ada. Ya, jadi karena pengusahanya 80. Jadi inilah yang diperlukan untuk membuat OGIV positif. Ya, frekuensi kurang dari ini yang penekanannya di sini. Untuk apa ini? Ini adalah untuk menentukan dari unsur sumbu koordinatnya nanti. Ya, sumbu koordinatnya seperti apa untuk OGIV? Terutama yang OGIV positif, ini FK. Di sini bukan F, tapi yang dituliskan adalah frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sampai 80, kita boleh membuat kelipatan 10. Nah, kelipatan 5 Pak, boleh, nggak apa-apa, nanti tambah tinggi. Yang ini tambah tinggi. Kelipatan 1, jangan, nggak cukup kalau sampai 80 ya, nggak cukup. Jadi di sini kelipatan 5 boleh, kelipatan 10 boleh, kelipatan 6 boleh kalau mau ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ini frekuensi kumulatif sudah kita pindah. Loh, kenapa kok sampai 90 ini 80? Suka-suka aja. Kalau sampai 80 saja boleh ya, karena ada tambahan bonus 1 angka 90 enggak apa-apa. Ya. Jadi itu. Kemudian untuk yang usia di sini, yang usia dari pengusaha itu diambilkan dari tepi bawah maupun tepi atas. Tepi bawah 15,5. Di sini 20, di sini nyambung 20 sehingga satu aja nulisnya. Karena angka 20,5 di kelas kedua dengan angka 20,5 di kelas pertama ini sama. Jadi tulis 1. 15,5, 20,5, 25,5 dan seterusnya. Ya, 40,5 ini sama. Ya, jadi dari sini. Kemudian untuk menggabungkan supaya membentuk OGIV nanti kita hubungkan 15,5. 15,5 kan ini. Ya, kita hubungkan berapa di situ? Frekuensi kumulatifnya 19. Maka 15,5 kita hubungkan dengan yang kurang dari 15,5 tidak ada, yang kurang dari ini kan kurang dari. Berarti di sini 0. Frekuensinya 0. Kurang dari 15, kurang dari 20, nah baru masuk di sini kurang dari 20. Kurang dari 20 ya,
bacanya kan kurang dari 20 ada 19. Jadi 20 kita hubungkan dengan 19. 20 kan di sini atau di sini. Ya, kurang dari. Baca aja kurang dari 20. Ada 19. Kurang dari 25. Kurang dari 25. Ya, kurang dari 25. Ada 34. Sehingga nanti di sini 34. Di atasnya 30, di bawahnya 40. Ya, kira-kira di sini 34. 30,5 kurang dari 30,5 ada 55. Kita hubungkan di sini 55 pas di tengah-tengah antara 50 dan 60. Kemudian 35,5 kurang dari 35,5 ada 71. Kita hubungkan 70 di atasnya sedikit 71. Terakhir 40 kurang dari 40 ya 80. Yang 90 tidak dipakai karena tidak ada umurnya yang 90. Jadi umur pengusaha 80 orang karena banyaknya orang ada 80. Jadi ini adalah nanti yang kita gunakan sebagai grafik yang berbentuk oke. Gimana caranya? Dari titik-titik yang sudah kita dapatkan ini kita hubungkan ke sini. Jadi grafiknya adalah positif naik, ya positif. Grafiknya adalah positif. Ini disebut dengan ogive positif. Oke. Saya kira itu dulu dua grafik, silahkan dipahami dulu. Yang mana terutama untuk menentukan perpaduan antara tepi kelas dengan frekuensi kumulatifnya, ya frekuensi kumulatif. Oke, saya kira itu dulu. Silahkan dipahami. Kalau perlu dicatat biar nggak hilang, biar nggak nulis lagi sambil menunggu untuk yang berikut.